أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Pastor Stone King, mantan pendeta Kristen yang populer, penulis dan aktivis progresif, mengejutkan seluruh dunia dengan mengumumkan masuk Islam dengan istrinya Ray pada 10 Maret 2023. Hanya sehari sebelum dimulainya puasa Ramadan 1445. Dalam siaran langsung, pasangan itu bersyahadat di Valley Ranch Islamic Center di Dallas, Texas. Dibagikan di Instagram oleh Imam Dr. Omar Sulaiman dalam postingan pada 11 Maret 2024. Stone King mengumumkan bahwa dia dan istrinya Ray masuk Islam untuk memulai Ramadan di masjid mereka di Dallas, Texas. Mantan pendeta berusia 44 tahun dan menjadi solidaritas serta dukungannya terhadap Palestina, menyebutkan perlakuan tidak manusiawi terhadap warga Palestina oleh Israel sebagai bagian dari inspirasi pertobatannya. Pastor Hilarion Heggie masuk Islam pada Februari 2023. Pastor Hilarion Heggie yang sebelum pertobatannya adalah seorang pendeta Kristen Timur yang terkenal, berbasis di California, Amerika Serikat. Dia sebelumnya adalah seorang Ortodoks Rusia setelah bergabung dengan Gereja Ortodoks Antioquia pada tahun 2003, sebelum berangkat pada tahun 2007 dan beralih ke Gereja Katolik Timur. Perjalanannya menuju Islam melalui beragam jalur yang diambil secara individu dalam pencarian spiritual. Tak lama setelah pertobatannya, Pastor Heggie mengganti namanya menjadi Said Abdul Latif. Katanya, dia meninggalkan iman Kristennya dan masuk Islam setelah memahami pesan dari Al-Quran. Abdul Latif tidak menganggap memeluk Islam sebagai perpindahan agama, melainkan menyebutnya kembali. Karena ia yakin Islam adalah asal mula identitas primordialnya. Jelasnya dalam salah satu postingannya di media yang mengutip Al-Quran. Abdul Latif ingin masuk Islam sejak tahun 2003, seperti yang dia tulis di postingan mediumnya, di mana dia berkata, "Saya melihat keindahan Islam, mengetahui kebenarannya secara mendalam, tetapi dia tidak bisa melakukannya karena takut pada keluarga, orang tuanya, dan masyarakat." Gold David sebelum memeluk Islam. Gold David adalah seorang pendeta terkemuka Australia yang merupakan seorang Kristen Ortodoks selama 45 tahun. Sebelum pertobatannya, dia ditahbiskan sebagai subdiakon pada tahun 1994. Diakon pada tahun 2017 dan pastor paroki yang diagungkan Gereja Salib Suci pada tahun 2020. Dia telah bergabung dengan Gereja Salib Suci sejak dia berusia 16 tahun. Subhanallah. Meskipun dia menyimpan Al-Quran di raknya selama bertahun-tahun, ia mengaku perjalanannya menuju Islam dimulai saat ia melakukan perjalanan ke Perth untuk menghadiri pemakaman kakak iparnya. Hotel tempat dia menginap berjarak 150 meter dari masjid utama Perth. Dan ketika dia berjalan melewati masjid, dia merasakan keinginan untuk mengunjunginya. Dan tak sengaja, dia bertemu dengan imam yang memberinya salinan Al-Quran sebagai hadiah untuknya. Dia berkata, "Selama bertahun-tahun saya memiliki Al-Quran di rak buku saya dan saya tidak pernah menyentuhnya. Tapi kali ini aku kembali ke hotelku dan kamu tahu aku bersujud dan memohon kepada Allah. Kamu tahu ya Allah, tunjukkan padaku kebenaran mutlak. Tunjukkan padaku apakah Islam itu benar.
atau salah? Apakah agama Kristen itu benar atau salah? Apakah kekristenan ortodoks itu benar atau salah? Dan aku berdoa beberapa saat sambil berlutut sujud. Katanya dia sudah terbiasa sujud, karena umat Kristen ortodoks biasanya bersujud dengan cara yang sangat mirip dengan agama Islam. Dia bersujud dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbingnya ke agama yang benar. Dan ketika dia duduk untuk membaca Al-Quran, dia menyadari bahwa dia secara intuitif, intelektual, secara emosional, secara spiritual, firman Tuhan yang sebenarnya, dan dia harus memperhatikannya. Dan dia berkata, saya baru tahu, saya langsung tahu bahwa ini adalah kebenaran mutlak, dan saya tidak bisa lagi mengabaikannya. Kemudian dia menghubungi imam di Perth dan mengajak syahadat melalui telepon. Masya Allah. Dia telah menyatakan bahwa perdamaian dan kebenaran yang dia cari terletak pada Islam. Menjadi seorang mu'alaf bukanlah keputusan yang mudah. Bagi banyak orang, perjalanan ini adalah pencarian jati diri yang mendalam, penuh tantangan dan mengubah hidup. Tetapi melalui kesulitan dan ketidakpastian, mereka menemukan kekuatan dan keberanian untuk memeluk Islam. Setiap mu'alaf memiliki kisah yang unik. Mereka datang dari berbagai latar belakang budaya dan keyakinan sebelumnya. Namun, mereka semua berbagi semangat dan keinginan yang sama untuk menemukan kedamaian dan kebenaran. Melalui penutup video ini, saya ingin mengajak Anda untuk berempati dan menghormati perjalanan hidup seorang mu'alaf. Mari kita membuka pikiran dan hati kita untuk memahami pengorbanan dan pengalaman mereka dalam menemukan iman baru bagi mereka. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Semoga video ini membantu kita semua memperluas wawasan dan saling menghormati perbedaan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Like postingan ini jika bermanfaat. Kalau setuju, tulis di komen ya. Dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.